Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji dan syukur kita panjatkan Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang istiqomah sampai akhir zaman. Alhamdulillah, atas karunia-Nya kita dapat bertemu kembali pada bulan suci yang agung, bulan suci yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah, di bulan ini juga kita bisa berkumpul kembali untuk mengikuti tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Egy Sugianto. Mari kita buka acara pesantren kilat ini dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Egy Sugianto dengan materi hakikat iman dan takwa. Bapak Egy Sugianto, kami persilahkan. Terima kasih, Rizal. Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada hari ini kita diberi kesehatan, kenikmatan yang pada bulan suci Ramadan ini sedang banyak ujian ya, terutama kita dalam posisi pandemi yang harus tetap semangat, harus tetap dalam keadaan yang fit. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan syafaatnya baik kepada keluarganya maupun para sahabatnya hingga nanti akhir zaman. Oke, pada hari ini insya Allah saya diberikan amanat oleh sekolah untuk memberikan materi tentang hakikat iman dan takwa. Apa sih iman dan takwa itu? Seberapa penting iman dan takwa itu di dalam diri kita, di dalam ajaran Islam, ajaran agama Islam. Seperti apa sih syariat Islam itu tentang iman dan takwa? Insya Allah nanti akan saya jelaskan mengenai iman dan takwa. Oke, kita mulai aja. Saya akan share materinya. Oke, di sini saya akan menjelaskan iman dan takwa. Sebelumnya mungkin untuk kelas yang pernah saya ajarkan, saya sudah menjelaskan apa itu iman, seperti apa itu iman, yaitu hanya secara sekilas karena ada beberapa materi yang belum juga saya sampaikan. Insya Allah mungkin di materi ini akan disampaikan setidaknya ada beberapa yang menggantikan materi sebelumnya yang belum terjawab atau tersampaikan. Oke, iman itu dalam Islam dibagi-bagi ya. Dalam pokok-pokok ajaran Islam itu ada ihsan, Islam, dan iman. Nah, ketiga ajaran ini tidak bisa dihilangkan ya, seperti pohon ya. Ada buahnya, ada batangnya, ada akarnya. Ihsan itu apa sih? Islam itu apa? Iman itu apa? Nah,
Mungkin untuk sebagian orang secara garis besar ihsan itu seperti akhlak, Islam itu syariahnya, iman itu akidahnya. Nah, dalam penjelasan kali ini saya tidak akan menjelaskan secara detail pengertian dari ihsan secara detailnya, menurut Islamnya secara detailnya seperti apa, tapi akan lebih mengarah kepada imannya. Karena peruntungannya iman ini adalah pintu depannya ya, sebelum kalian meyakini dalam Islam dan menjalankannya secara ihsan dengan akhlak yang baik. Nah, di sini dibagi juga dalam kategorinya, yaitu ada ibadah dan muamalah. Nah, muamalah ini biasanya yang dikategorikan secara umum. Jadi di Islam itu sudah ada aturannya, baik dari aturan sosialnya, ekonominya, budaya, politik, pendidikan, dan yang lainnya ya. Seperti pembelajaran juga itu sudah ada dalam aturan atas syariat Islam. Nah, trilogi dalam Islam ada iman, Islam, dan ihsan yang tadi disebutkan itu sebagai pilar pokok dalam rukun Islam dan dapat dipahami sebagai sistem ajaran agama Islam, atau yang kita sebut kalau misalkan kita lagi dalam bahasa Arabnya itu adalah din, ya, dinul haq ya, atau sebuah agama yang hak. Antara iman dan Islam dan ihsan itu ketiganya nggak bisa dipisahkan ya. Jadi jika kalian sebagai orang yang beriman, maka kalian termasuk orang Islam. Nah, tapi nggak cukup hanya mengenai tentang iman dan keislamannya saja, tapi kalian juga harus ikut berpartisipasi, yaitu menjadi seorang yang ihsan. Dari ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Oh, boleh tidak saya ambil salah satunya aja, udah saya menjadi orang Islam dan ihsan, tapi saya tidak mau beriman. Berarti kan tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya agama, karena nggak cukup hanya dua kata pokok ini saja, Islam dan ihsan. Ketiganya harus saling berhubungan. Untuk memperkuat antara iman, Islam, dan ihsan itu tadi, maka di sini kita harus seimbangkannya atau menyatukannya dengan yang namanya takwa. Jadi manusia yang bertakwa itu sudah pasti memiliki yang namanya iman, Islam, dan ihsan. Bila ternyata orang bertakwa tersebut mengaku kalau dia adalah orang yang beriman dan berislam dan menjadi seorang ihsan, cek dulu. Ya, belum tentu kita itu seorang yang bertakwa. Bila ternyata dalam penyimbangan antara iman, Islam, dan ihsannya itu tidak saling berkaitan. Nah, dinamika Islam, ihsan, dan takwa. Nah, ini dinamikanya ada saling keterkaitan. Iman, ya, iman itu biasanya kalau secara umum kan kepercayaan. Nah, untuk meraih kepercayaan tersebut ya kita harus memiliki yang namanya akidah. Akidah itu ya itu tadi iman. Ya, kita harus percaya. Gimana sih cara buktiinnya? Bagaimana sih cara kita menunjukkan bahwa kita itu memiliki akidah atau memiliki keimanan? Salah satunya kita melakukan amalan yang diberikan oleh syariat Islam. Contohnya seperti sholat, sedekah, ya, terus melaksanakan puasa. Nah, seperti hari ini nih, ya, di bulan Ramadan kita melaksanakan puasa, melaksanakan perintah yang diberikan oleh agama Islam yang langsung dari perintahnya dari Allah untuk mewajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan. Apakah kita melakukan puasa itu benar? Yakin kita melaksanakan puasa itu karena Allah? Atau kita melaksanakan puasa itu karena melihat orang-orang lain atau sekitaran mereka puasa, kita menghargai, oh yaudah kita ikut-ikutan dong puasa, nah, karena orang lain di sini puasa, yang ini juga puasa. Nah, kalau kita takut dan kita hanya melihat sisi dari lingkungan kita, oh orang lain ini puasa, yaudah kita ikutan puasa, itu belum tentu kita beriman. Karena kalau kita beriman, kita yakin terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita melaksanakan puasa itu karena perintahnya Allah, ya, karena perintahnya langsung turun dari Allah. Tapi terkadang kita persepsinya bukan ke sana, ya. Selama ini kita berpuasa itu malah rata-rata melihat posisi, oh orang lain puasa, oh yang ini puasa, ya udah kita ikutan. Hati-hati ya. Kalau kita mau puasa, kita mau melaksanakan ibadah kita sebagai seorang muslim,
Maka kita melakukan iman kita yakin kepada Allah. Itu kan ada di dalam rukun Islam. Oke, lanjut ada ihsan. Di sini uh, iman dan Islam ini tidak akan jalan kalau uh, apa namanya? Kalau iman dan Islamnya tidak berjalan dengan baik, maka tidak akan bisa menjalankan yang namanya ihsan. Karena ihsan di sini adalah proses ya, proses dari kalian melaksanakan syariat atau perintahnya Allah dan langsung nanti dipantau oleh Allah. Apakah kalian layak mendapatkan sebuah pahala, keberkahan, itu akan nanti langsung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu akan menuju ke takwa. Nah, sebelum ke takwa ini, iman, Islam dan ihsan ini harus sejalan, harus bisa berjalan dengan baik, baru kita bisa masuk ke namanya takwa. Nah, kalau ternyata iman, Islam, ihsan ini bermasalah, biasanya rata-rata di iman, kepercayaannya bermasalah, maka kita tidak bisa disebut dengan orang yang bertakwa, karena kita tidak yakin baik dari diri kita sendiri maupun terhadap agama kita sendiri, apalagi terhadap Tuhan kita sendiri, apalagi terhadap ajaran yang diberikan oleh Islam, maka tidak akan mungkin kita bisa menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa di sini biasanya sifatnya ubudiyah, ya, yang kegiatan kalian selama di apa yang kalian lakukan. Contohnya kalau selama ini bagi teman-teman di sini yaitu adalah selama kalian proses belajar, ketika kalian datang dari sekolah sampai datang dari sekolah, maaf, berangkat dari rumah datang sampai ke sekolah, nah itu adalah proses kalian melaksanakan ketakwaannya. Dari mana? Nah, contohnya kalian diberi amanat oleh orang tua untuk belajar ke sekolah. Lihat, kalau sampai ke sekolah ternyata niatnya belajar, tepat waktu, datangnya tidak telat, dan ketika belajar di sana benar-benar kalian belajar, tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan buat kalian, insya Allah apa yang kalian lakukan itu sudah termasuk orang yang bertakwa. Kenapa? Karena kalian menjalankan amanat dari orang tua dan kalian menjalankan syariat Islam untuk belajar mencari ilmu. Nah, di sini ada lagi pengertian iman. Iman secara bahasa adalah percaya. Nah, secara definisi membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya, membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Berarti tadi iman, Islam, dan ihsan ini saling berhubungan. Kalau Islamnya di mana? Nah, kalian yakin nggak dengan apa yang kalian perbuat? Sudah sesuai syariatnya belum? Apa yang kalian ucap sudah sesuai dengan syariatnya belum? Hati-hati. Ketika kalian melakukan segala perbuatan, hati kalian harus dicek. Ya, hatinya dicek, apakah yakin masih punya kepercayaan atau keimanan. Terus ketika kalian mengucapkan, hati-hati jangan sampai menyakiti perasaan orang lain, dan apa yang kalian amalkan perbuatannya itu harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Ya, jangan sampai kalian mencontohkan perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, di sini ada sebuah kisah ya dari sahabat Nabi. Saya tidak akan membacakan semuanya, saya hanya menjelaskan sedikit saja. Di sini ada yang bertanya, bagaimanakah ya Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka kalau ada yang kalian bertanya, beritahulah kita tentang Islam. Sebenarnya kalian sudah tahu tentang Islam itu. Dari mana? Oke, awalnya itu ketika kalian sehari-hari lah. Sederhananya ketika kalian beribadah sehari-hari 5 waktu. Ya, ketika kalian sholat. Ketika kalian sholat itu kalian menyebutkan yang namanya kalimat syahadat. Nah, di sana itu kalian meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Satu-satunya Tuhan yang disembah. Dan Nabi Muhammad itu adalah satu-satunya utusan Allah. Kalau ternyata ketika kita sholat, ketika kita baca syahadat tersebut, kita tidak meyakini dengan keimanan yang baik, insya Allah, apapun yang kita lakukan selama beribadah itu
akan sia-sia. Kenapa? Karena kita tidak yakin bahwa adanya Allah itu ada di sisi kita, dan adanya ajaran yang diberikan atau tuntunan yang diberikan oleh Nabi Muhammad itu tidak kita lakukan. Kita melakukan ibadah salat itu hanya sekedar perintah saja dari orang tua, hanya perintah saja dari teman-teman karena takut atau malu. Hati-hati ya, kan tadi ada tulisannya takwa ubudiyah. Ibadah kalian itu ketika sholat, apakah sudah mencakup iman, Islam, dan ihsannya kalian sebagai seorang yang bertakwa. Nah, tadi kan belum dijelaskan ya secara rinci iman itu seperti apa. Nah, ini intisari dari ideologi Islam yang tadi. Iman merupakan syarat pokok yang melandasi diterimanya atau tidaknya amalan seseorang. Nah, jadi kalau kalian ternyata keimanannya diragukan, ya tadi percuma. Gitu. Makanya inti pokoknya adalah dari iman. Kalau kalian keimanan kepercayaannya tidak yakin, ya, seniat apapun diri kalian, kalau kalian nggak percaya, nggak akan pernah bisa diterima amalannya, mau itu sebaik apapun. Nah, kalau untuk Islamnya itu merupakan realisasi dari keimanan. Nah, seseorang mengaku beriman hendaknya dibuktikan dengan amalan perbuatannya, ini dengan menjalankan syariat Islam. Contohnya ya, untuk realisasi keimanan seseorang itu yang tadi kan amalan perbuatan menurut syariat Islam itu salah satunya adalah ketika kalian membantu orang dengan perbuatan yang baik ya. Membantunya di sini juga ya dengan bukan menjerumuskan ya. Misal ketika kalian di jalan ketemu orang yang tunanetra ingin menyeberang, nah salah satunya kalian membantu beliau tapi tanpa kalian melihat sisi kiri kanan agar dilihat oleh orang lain. Wah, saya menolong orang nih, coba lihat dong nih, saya membantu orang tunanetra ini. Nah, jangan sampai kalian ingin diakui, cukup biar Allah saja yang tahu dan cukup malaikat yang mencatat amal perbuatan kebaikan kalian. Jangan sampai niat kalian baik, keyakinan kalian ingin berbuat baik, tapi ternyata ditulis buruk oleh malaikat. Hati-hati, sedikit pun kalian hatinya berubah, yang ingin dipandang oleh orang, maka belum keimanan kalian sudah pasti goyah. Ihsan, keikhlasan atau kekhusyuan. Nah, ini yang tadi ya. Kalau kalian yang ikhlas dalam beramal, kalian yang khusyuk dalam beramal, insya Allah ya, apa yang kalian lakukan itu akan menjadi sebuah nilai agama, akan menjadi sebuah nilai ibadah yang sangat baik ya, dan dah meyakini bahwa ketakwaan ketika kalian beribadah itu yakin kepada Allah, bukan lagi ingin dilihat oleh orang lain, bukan lagi dinilai oleh orang lain. Nah, di sini ada 6 rukun iman. Ini yang sering saya tanyakan ketika saya masuk ke kelas, dan ini masih banyak yang tidak hafal. Ada berapa sih rukun iman itu? Ya, ada 6, benar ada 6-nya. Tapi ketika ditanya satu-satu, semuanya tidak berurutan, alias semuanya acak-acak ya. Kebanyakan ketika ada yang beberapa orang ketika ditanya tentang apa sih rukun iman itu, nah kebanyakan tidak tahu. Hati-hati ketika kita meyakini kepercayaan kita kepada Allah, kita harus tahu kewajiban kita sebagai orang muslim itu berimannya tujuannya terhadap siapa. Iman yang pertama, kita iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan kita adalah kepada Tuhan kita. Siapa? Yaitu Allah. Ya, bagaimana kita meyakini bahwa kita percaya sama Allah? Yaitu kita melaksanakan syariat yang telah diberikan kepada kita, syariat Islam. Contohnya apa? Salat. Ya, balik lagi kita ke salat. Kenapa salat harus sebagai contohnya? Kenapa salat sebagai tiang agama? Karena kalau orang Islam itu baik dalam cara tatap ibadahnya, terutama ketika sholat, berarti dia meyakini adanya Allah. Ingat, ketika sholatnya cepat, itu ada tanda tanya, ya. Karena kalau sholat itu sebenarnya adalah waktu istirahat terbaik buat kita. Kenapa? Ketika kita sujud, ya, itu benar-benar kita memohon kepada Allah. Ketika kita berdoa, itu benar-benar kita meyakini kepada Allah. Apa yang telah Allah berikan kepada kita itu kita syukuri, kita nikmati ketika kita melaksanakan sholat. Lanjut, ada lagi iman kepada malaikat. Nah, kita sudah yakin nih, kita sudah melaksanakan tadi ibadahnya.
Apakah ibadahnya itu baik atau buruk? Nah, nanti akan dicatat oleh malaikat. Bagaimana perbuatan kita? Apakah perbuatan kita termasuk perbuatan yang baik atau termasuk perbuatan yang buruk? Hati-hati juga ketika kita melaksanakan perbuatan ini, biasanya kita bersifat cuek, masa bodoh. Udah nggak akan dilihat, malaikat juga kelihatan atau enggak. Kalau malaikat hanya kelihatan yang mencatat amal perbuatan baik dan buruk, dunia ini akan ada yang namanya ujian ya. Maka kita akan diuji oleh Allah. Nanti akan diawasi oleh malaikat. Hati-hati ya. Apalagi sekarang yang lagi puasa ya, lagi saum ya, pulang-pulang ke rumah itu pura-puranya masih puasa, padahal sebelumnya udah mampir belok ke sebuah tempat ya. Hati-hati ketika yang bawa motor juga, hati-hati motornya tidak beriman ya. Bukan motornya ya, tapi orangnya yang tidak beriman ya. Hati-hati, godaannya di luar sana sangat besar, apalagi sebagian besar buat kita yang masih buat kalian yang masih remaja, itu godaannya sangat tinggi ya. Hati-hati, ada warteg kiri kanan, ada nasi padang kiri kanan ya. Hati-hati, malaikat mencatat setiap perbuatan puasa kalian ya. Hati-hati, kuatkan imannya, ingat ya, balik lagi. Oke. Terus ada kitab-kitab ya, iman kepada kitab apa yang kita percaya, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk, buku manual booknya kita ya. Kita tersesat di jalan. Nah, biasanya kalau kita tersesat di jalan, kita melihat Google Maps. Nah, kita lihat Google Maps bagaimana perjalanan kita, apakah sudah sesuai dengan tujuannya atau sudah searah dengan tujuannya. Kita lihat di Google Maps. Nah, tapi kalau untuk umat Islam itu kita bisa lihat di mana? Kita bisa lihat di Al-Quran. Kita lihat, kita sudah sesuai belum dengan syariat Islam? Sudah sesuai belum dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh Al-Quran? Hati-hati, ketika Al-Quran suruh mintanya jangan melakukan ini, hati-hati kalian melakukan itu. Balik lagi ke nomor 2, iman kepada malaikat. Malaikat akan mencatat. Tadi balik lagi ya ke masalah saum. Sekarang lagi di bulan Ramadan kan. Nah, hati-hati. Ini nih. Oke, kalian nggak melaksanakan makan dan minum ke tempat yang terbuka. Oke, tapi kalian makan dan minum di tempat yang tertutup. Misalkan di rumah. Beli di jalan dulu, beli. Ngomongnya buat buka nanti setelah maghrib. Padahal kalian buka setelah sampai di rumah. Ya. Terus makan aja di rumah. Hati-hati. Ya, di Al-Quran itu sudah dijelaskan. Ya. Berarti kalian melanggar aturan. Di sini ada lagi yang keempat, iman kepada Rasul. Rasulullah SAW sebagai tauladana. Kita tahu tata cara sholat, kita tahu bagaimana kita melaksanakan itu, dan kita tahu juga apa saja sih yang harus kita lakukan. Nah, itu sudah diberikan sebelumnya sebagai contohnya, yaitu Rasulullah SAW. Nah, karena sekarang banyak yang kurang paham juga ya tentang apa sih yang diajarkan oleh Rasulullah, seperti apa sih. Nah, kita balik lagi ya, apa yang kita imani, siapa yang kita imani. Nah, ajaran apa sih yang sebenarnya sudah kita dapat, dari mana sih kita dapat, itu sudah ada dulu, sudah pernah diberikan oleh Rasulullah SAW. Contohnya seperti apa? Yang kelima yaitu kita percaya kepada hari kiamat atau hari akhir ya. Nah, ini sebagai ujung kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, itu kita harus melakukan banyak amalan ya. Amalan kita harus lebih tinggi daripada dosa kita. Supaya apa? Supaya nanti menjadi sebuah tabungan kita nanti di akhirat, sebagai nanti hari perhitungan. Hati-hati ketika kita di dunia melaksanakannya terlalu banyak dosa, maka tabungan kita nanti di akhirat malah menjadi sistem debit ya. Kumpulkan kreditnya supaya nanti bisa seimbang. Jadi ketika nanti ditagih di akhirat apa saja telah diperbuat, kalian sudah punya tabungannya dan kalian punya jumlah nilai amalan ibadah yang sangat banyak. Terakhir yaitu percaya kepada iman kepada qada dan qadar ya. Jangan sampai kita putus asa. Nah, ini yang paling sering kita lakukan ya. Kita kadang-kadang putus asa, putus semangat, tidak
bisa menyemangati diri, lupa akan siapakah kita, di manakah kita, apa yang harus kita lakukan. Kembalikan lagi kepada kepercayaan. Cek iman kita. Memang iman itu fluktuatif, ya, naik dan turun. Kadang kita lagi naik, imannya bagus, mau digoda kencang apapun kita tidak tergoda. Tapi ketika turun, nah inilah yang harus kita ingat kembali. Ya, kenapa bisa turun naik? Karena godaan dan ujian kita itu akan selalu Allah kasih, ya, akan selalu Allah berikan. Ya, nah, itu kadang-kadang kita suka lupa, ya, lupa bahwa kita memiliki Allah, kita memiliki Allah yang segalanya memiliki, dan segalanya juga Allah yang menciptakan. Tapi kita lupa, kita malah minta ke hal yang lain, kita malah melakukan hal yang di luar syariat Islam. Nah, iman kepada Allah, iman kepada itu ada di dalam sifat tauhid dan la ilaha illallah, ya. Sifat tauhid ini tujuannya adalah untuk meyakini kepada Allah, balik lagi, ya. Nah, tapi terkadang kita lupa, ya, terkadang kita juga tujuannya bukan ke ilah, ya, bukan kepada Allah, tapi tujuannya malah kepada hal-hal yang lain. Ilahnya itu bukan ke Allah, tapi ilahnya itu, ya itu tadi, ya, ada Tuhan lain selain Allah. Biasanya seperti itu. Kita takut nih dengan hal yang ini, lebih menakutkan lagi gitu, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah sudah menjamin gitu, keamanan kalian selama di dunia itu Allah jamin. Karena kita takut dan lupa. Nah, bila kita merasa sudah beriman, maka kita akan merasakan yang namanya rasa aman, hati yang tenang. Ketika ditimpa sebuah ujian, itu kita tenang, santai. Dalam artian santai di sini bukan berleha-leha, ya, tapi santai di sini adalah kita yakin Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat. Ya, Allah akan memberikan sesuatu yang terbaik buat kita, dan Allah menguji kita itu untuk meningkatkan keyakinan kita terhadap keimanan kita, ya. Apakah iman kita sudah terpenuhi, naik, ya, seperti apakah keyakinan yang nanti diberikan oleh Allah itu terhadap diri kita. Nah, itu nanti Allah gantikan. Contoh misalkan kena musibah, ya insya Allah Allah akan gantikan itu. Terus yang kedua, percaya diri. Nah, yakin gak sih diri kita itu? Dan apa sih yang kita bikin kita jadi pede gitu, percaya diri? Itu juga harus kita yakinin, ya. Kita harus cek dulu. Hati-hati ketika kita percaya diri, ternyata percaya dirinya di luar syariat Islam. Integritas, yaitu mereka beriman dengan hati yang tenang karena mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. La ilaha illallah, ya. Jika kalian mengingat nama Allah, maka insya Allah apa yang kalian lakukan, apa yang kalian laksanakan, selama kalian bertugas, selama kalian melakukan aktivitas, itu akan selalu tenang, ya. Terus kebijaksanaan, nah, itu juga sebagai saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia menggunakan dengan alasan-alasannya, ya. Jadi kalian harus jadi orang yang bijaksana juga, jangan jadi orang yang berbohong. Kalau kalian berbuat salah, bilang berbuat salah. Kalau kalian melakukan kesalahan, bilang melakukan kesalahan, lalu bertobat di situ, ya. Langsung perbaiki diri kalian. Dan terakhir itu motivasi. Jadilah seorang yang sangat bermanfaat. Motivasi diri kalian adalah, tujuannya adalah bagaimana kita menjadi seorang insan yang sangat bermanfaat dan menjadi seorang mukmin dan muslim. Nah, terus beriman kepada malaikat, bentuk fisiknya, sifatnya, dan sesuatu lainnya. Ya, kalau kalian selalu datang ke masjid, selalu datang ke majelis ta'lim, ya, kalian menghadiri
sholat subuh datang ke masjid itu dan sering kalian datang untuk ngaji, membaca Al-Quran, insya Allah kalian akan selalu diberi syafaat oleh malaikat, akan selalu dilindungi oleh malaikat, dan doa-doa kalian akan selalu dibantu dan dijawab oleh malaikat untuk menuju kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkannya. Nah, ketika kalian beriman kepada malaikat, kalian harus disiplin, istiqomah, integritas, loyalitas, terus selalu berbuat baik, menemukan rasa saling kepercayaan, dan saling memberi dan mengawali apa yang telah kalian lakukan untuk meyakini kalau malaikat itu ada. Nah, ini meyakini kitab-kitab Allah ya yang sekarang kita lakukan ada ini. Jangan lupa di bulan Ramadan ini berlomba-lombalah kalian membaca Al-Quran, tapi bukan dengan hatamnya 30 juz, tapi bacalah, nikmati pelajari, nikmati, amalkan. Jangan lupa juga kalian perhatikan apa yang sudah kalian baca, jangan sampai kalian salah pemahaman. Jika tidak paham, maka kalian tanyakan kepada guru ngaji kalian atau orang-orang yang lebih mengetahui tentang penerjemahan pengertian dari isi Al-Quran. Nah, ini ada iman kepada Nabi dan Rasul. Nabi adalah seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Maka ia diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia sebagai Rasul. Nah, kenapa Nabi Muhammad disebut Rasulullah SAW? Ya, karena beliau juga harus memberikan sebuah syafaat kepada umatnya nanti. Ya, ajaran-ajarannya seperti apa, terus ya apa yang harus dilakukan sebagai orang muslim dan meyakini kepada seorang muslim, dan bagaimana sih Islam itu bentuknya seperti apa, ajarannya seperti apa. Maka Rasulullah SAW memberikan bentuk ajarannya seperti yang sudah dijelaskan baik dalam Quran maupun dalam hadis. Nah, manfaatnya juga ya kalau kita misalkan mempercayai iman kepada Nabi dan Rasul, itu bisa menjadi pemimpin yang baik, dipercaya, membimbing kepribadian yang sangat disegani ya. Bukan berarti kalian jadi pemimpin yang galak, terus jadi pemimpin yang sombong. Hati-hati ya, terutama untuk teman-teman yang ada di sekolah. Ketika kalian disuruh jadi penanggung jawab, nah itu kan sudah menjelaskan seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin itu tidak bisa semena-mena ya. Kalian harus bisa membimbing, harus bisa dipercayai, harus bisa dicintai, harus punya kepribadian yang baik, dan kalian harus memberikan sebuah arahan yang baik ya. Jangan sampai kalian jadi seorang pemimpin yang sangat zalim. Hati-hati, pemimpin itu tidak harus punya jabatan tinggi, tapi ketika kalian bisa mengarahkan seseorang, insya Allah itu kalian sudah termasuk seorang yang berpemimpin ya, yang seorang sudah bisa memimpin. Cuma ingat kembali, jangan jadi sombong ketika kalian menjadi seorang pemimpin. Terakhir yaitu Pablo. Ada iman kepada hari akhir. Nah, ini hati-hati nih, hari akhir ini yang paling kita takut ya. Kita tidak tahu kapan datangnya hari kiamat itu, kita juga nggak tahu kapan waktunya, jam berapa, di mana kejadiannya, tidak tahu. Yang jelas Allah akan memberikan tanda-tandanya ya, tanda-tandanya sudah muncul. Di sekarang juga kita sudah banyak muncul, banyak-banyaklah kita berzikir, banyak-banyaklah kita melaksanakan amalan yang baik, banyak-banyaklah kita beribadah kepada Allah. Perbaiki dari sekarang cara-cara kita ibadah kepada Allah. Jangan lupa cek lagi kepada diri kita apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ada terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Hukum maka demi Tuhan mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang
Sesaat kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap hukum atau qada yang memberikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ada di surat An-Nisa ayat 65. Jadi qada menurut Al-Quran itu adalah hukum, perintah, memberitakan, menghendaki, dan menjadi. Intinya adalah lebih menginformasikan ya, dan seperti apa sih bentuknya. Sedangkan qadar itu antara umum dan telah ditetapkan sebagai alam, ditetapkan Allah bagi alam ini di mana terdapat hubungan sebab dan akibat. Nah, jika kalian melakukan sesuatu yang menyebabkan baik itu kerusakan, menyebabkan itu kebaikan, kalian harus bisa meyakininya dalam diri kalian bahwa apa yang kalian lakukan itu bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Nah, kita lanjut ke yang terakhir, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintahnya atau perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah atau makhfatullah. Orang yang takut kepada Allah. Kalau tadi kita sudah menjelaskan tentang iman, nah, kita akan kembali sekarang ke materi takwa. Tapi di takwa ini ternyata dikembalikan lagi, ya. Apakah kita termasuk orang yang takut kepada Allah? Nah, kita cek. Kalau kita takut kepada orang Allah, maka iman kita berjalan dengan baik. Berarti kita meyakini Allah itu ada. Nah, tapi hati-hati. Takwa itu bukan tanda jasa ya. Bukan kita seperti orang yang sedang meminta tolong, bukan ya. Tapi kalau takwa di sini adalah sebuah predikat sikap dan sifat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kalian perbuat itu, apa yang kalian lakukan itu semuanya sudah diridhoi dan sudah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kalian berhidup sehari-hari ini, ketika kalian bernapas, menghirup udara segar, oksigen yang diberikan secara gratis, dari bangun, tidur, ya, makan, minum, itu semua sudah ada predikat sifat-sifat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tapi agar itu menjadi sebuah nilai takwa, maka kita harus mengembalikan hal tersebut kepada diri kita, apakah kita sudah beriman atau hanya sekadar melaksanakan hanya karena kita takut, tapi bukan takutnya kepada Allah, tapi takutnya adalah kepada hal-hal yang lain. Dasar hukum dalil dan akli perintah supaya bertakwa. Kayak orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah sekali kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Surat Ali Imran ayat 102. Hati-hati, ya. Di sini ada dasar hukumnya ya. Kalau kalian tidak dalam keadaan Islam, dinul Islam, ya, dinul Islam atau agama Islam, kalian maka dalam keadaan yang sangat membahayakan ya. Jangan sampai kalian keluar dari Islam. Makanya tadi imannya dijaga, insya Allah kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ada lagi dalam Quran surat An-Nisa dijelaskan, wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari keadaannya. Allah menciptakan istri dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan diharapkan hubungan silaturahmi, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, Allah itu tadi ya sudah menyebutkan di dalam surat Quran An-Nisa ayat 1 pada manusia ya. Wahai seluruh manusia, bertakwalah kepada Allah. Gimana cara takwanya kita? Nah, Allah itu sudah memberikan contohnya. Allah sudah memberikan gambarannya, yaitu memberikan laki-laki dan perempuan, yang dimana kalian adalah saling berhubungan, saling bersilaturahmi. Ya, Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan. Agar apa tujuannya? Sebenarnya tujuannya adalah agar kalian bisa tetap ya memajukan agama Islam dan memajukan agamanya Allah, dan meyakini kalau Allah itu adalah Tuhan kita. Maka Allah memberikan tadi ya, memberikan laki-laki dan perempuan. Bagaimana caranya? Kita sendiri kan sebenarnya juga tidak bisa membuat hal yang seperti itu ya. Kalaupun ada, itu tidak akan sempurna seperti
Allah, ya, seperti apa yang Allah ciptakan. Contoh, kita diberi mata, posisinya pas, ya kan, kiri dan kanan, hidung posisinya pas di tengah di atas mulut, nggak mungkin kan hidung di bawah dagu, telinga di depan mata, matanya jadi sebelah kiri, nggak mungkin kan. Allah sudah memberikan semuanya itu sesuai dengan uh, sesuai dengan uh, wujudnya, sehingga apa yang Allah berikan itu semuanya bermanfaat. Nah, hati-hati juga ketika kita melihat wujud kita ini, kita tidak mensyukuri, ya. Untuk yang bisa berjalan dengan baik, kita syukuri karena Allah memberikannya semua full secara uh, kita kadang-kadang tidak tersadar, ya. Kita selalu mikir bahwa kita itu lemah gitu, padahal sebenarnya kita memiliki banyak kelebihan, cuman terkadang suka ada timbul rasa syirik, ya. Hati-hati ketika syirik, kalian bisa menjauhkan diri kalian dari sifat Allah. Nah, ini definisi takwa ada dalam hadis Ibnu Katsir, di dalam tafsirannya menyebutkan bahwa engkau beramal karena taat kepada Allah dengan mengharapkan rahmatnya serta takut kepadamu hanya. Di dalam hadis riwayat Tabrani juga disebutkan, bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada dengan mengikuti setiap perbuatan buruk yang telah kamu lakukan dengan suatu perbuatan baik, serta bergaullah kepada manusia dengan akhlak yang terpuji. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kesanggupannya. Nah, makanya kalian jangan memaksakan. Kalau kalian belum paham, maka kalian belajar. Jika sudah paham, praktekkan. Jika sudah praktekkan, amalkan. Nah, di situ kalian akan bisa melaksanakan yang namanya takwa tanpa paksaan dan sesuai dengan kesanggupannya. Hati-hati juga kalian melakukan itu bukan karena pujian dari manusia, bukan karena pujian dari orang lain, tapi semata-mata hanya karena Allah. Nah, ini ada 17 macam keberuntungan disebabkan karena takwa, ya. Ketika kita menjadi orang yang takwa, Allah memberikan sebuah hidayah seperti mendapatkan petunjuknya, mendapatkan keuntungan, dapat jalan keluar dari solusi kehidupan, mendapatkan rezeki yang tidak diduga-duga, kemudahan dalam segala urusan, menghapus segala dosa, melipat gandakan pahala, ampunan atas dosa-dosa, mendapatkan warisan, diberikan surga beda, dan yang lainnya. Nah, semua itu ada di sini, dijelaskan di dalam Quran surat Al-Baqarah, ada juga Al-Talaq, terus Al-Imran, Quran surat Maryam, Al-Anfal, ya. Nah, itu semua ada di dalam Quran. Makanya kalau kita sering baca Quran, kita akan tahu, ya, bahwa bukti dari orang bertakwa itu seperti apa dan apa sih yang kita dapat ketika kita bertakwa. Oke, mungkin untuk materinya sudah sampai di sini saja. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya juga dapat materinya juga dadakan, ya, jadi saya tidak bisa memberikan gambaran yang lebih baik, tidak bisa memberikan gambaran yang sangat jelas juga. Nah, insya Allah nanti kalau ada pertanyaan, boleh kalian ajukan pertanyaannya di kolom komentar, atau kalian boleh langsung chat pribadi ke saya, boleh. Nah, sebelum saya tutup, di sini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selain dari kalian merangkum tadi apa yang sudah dijelaskan, maka di sini akan saya minta tugas khusus untuk materi pertama ini, ya. Di hari pertama kalian mendapat materi, ya. Nah, saya akan menuliskan tugasnya seperti apa. Bentar, ya, saya tulis dulu tugasnya.
Oke, ini tugasnya ya. Akan saya share screen. Bentar, dikumpulkan lagi. Nah, ini tugasnya ya. Nanti dikumpulkan di link yang akan kita kirim. Linknya nanti saya menyusul. Nanti akan saya kasih linknya di grup ya. Silakan kalian screenshot atau kalian catat. Ini tugasnya. Dikumpulkan maksimal 3 hari dari sekarang, berarti hari Kamis ya. Hari Kamis akan saya cek sebelum jam 7.00 itu sudah harus di upload. Nanti linknya akan saya kasih di grup ya, di grup wali kelas. Nanti wali kelas akan share ke grupnya masing-masing. Oke, paling itu saja yang akan bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya bukanlah ahlinya dalam berbicara soal agama. Saya di sini hanya sharing, berbagi ilmu saja. Apapun yang tadi saya sebutkan, bila itu ada manfaatnya, mudah-mudahan bisa jadi keberkahan buat kalian semua. Dan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kesalahan, itu murni kesalahan dari diri saya sendiri. Tolong jangan diambil untuk masalah yang kurang baiknya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk kekurangannya dalam cara menyampaikannya. Jangan lupa tugasnya juga disampaikan kepada teman-temannya yang tidak ikut hari ini. Tolong diberitahu dan kerjakan dengan baik. Oh ya, ini saya ngasih tahu satu lagi. Boleh kalian boleh kalian mencari materi di internet, tapi tidak boleh copy paste. Dan saya akan cek menggunakan plagiat. Ya, bila ada yang menggunakan plagiat, berarti kalian telah melakukan pelanggaran. Ingat, kalau orang yang beriman dan bertakwa akan berlaku jujur. Ya, kerjakan dengan baik, kerjakan dengan semampunya, jangan dipaksakan. Kalau kalian sudah stuck di situ, ya sudah, kerjakan segitu saja. Oke, saya akan hargai kerja keras kalian dan benar-benar mengerjakan dengan baik. Oke, terima kasih. Jangan lupa juga di subscribe ya channel YouTube-nya SMK Kesehatan Raja Wali supaya channelnya bisa berkembang dan nanti kita bisa kembangkan lagi oleh SMK Kesehatan Raja Wali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kembali ke Reza. Baik, semoga tausiah tadi bisa membawa berkah kepada kita semua yang mendengarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung disampaikan ya di chatnya. Ya, mangga ada yang mau bertanya silakan di live chat ya, nanti saya akan balas.
Oke, untuk tugasnya nanti saya kirim ya itunya linknya. Oke, kalau tidak ada boleh ditutup aja, Reza. Baik, Kak. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, sekarang saya akan tutup acaranya. Alhamdulillah selesai sudah acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Bapak Edi Subianto bisa membawa berkah kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.